Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini berjudul Siapakah tokoh terbesar sepanjang masa? Sebuah kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kami telah membuat sebagian utusan itu melebihi sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang ia naikkan beberapa derajatnya. Surat Al-Baqarah ayat 253. Di atas adalah kebesaran seseorang berdasarkan Quran suci dan sejarah Nabi. Sekarang kita coba bahas kebesaran seseorang berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Tatkala Yesus Kristus ditanya oleh para murid tentang siapakah di antara mereka yang terbesar di dalam kerajaan surga, beliau tidak menjawab, hanya memanggil seorang anak kecil lalu menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka dan berkata, jika kalian tidak berpaling kepada Allah serta meninggalkan dosa kalian dan menjadi seperti anak kecil, maka kalian tidak akan dapat masuk kerajaan surga. Jadi barang siapa yang merendahkan dirinya menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kitab Matius pasal 8 ayatnya 3 dan 4. Jika parameter ini digunakan, maka yang terbesar adalah juga Nabi suci Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bukan Yesus Kristus. Sebab sebagaimana tersurat di dalam Quran suci dan riwayat hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi suci Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaras dengan namanya Ahmad, yang artinya aku selalu memuji. Jadi di dalam memuji Allah Ta'ala sebagaimana manifestasi dari kerendahan diri, tidak ada yang menandingi beliau, termasuk para malaikat sekalipun. Meskipun malaikat itu senantiasa taat dan patuh terhadap Allah Ta'ala, karena kerendahan diri beliau yang sempurna, maka beliau dikaruniai kedekatan dengan Allah Ta'ala yang sedekat-dekatnya, hingga dilukiskan dengan kata-kata fakana koba qausaini au adna, artinya maka ia berjarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Surat 53 ayatnya 9. Sebagai akibatnya, kemuliaan dan kebesarannya sepanjang masa non-stop dari waktu ke waktu. Dengarkanlah dikumandangkannya suara adzan yang di suatu tempat dikumandangkan hanya 5 kali sehari semalam, tetapi secara real sepanjang masa. Sebab jika di suatu tempat misalnya masuk waktu luhur,
pada waktu yang sama di tempat lain dikumandangkan adzan asyar. Di tempat lain lagi adzan maghrib. Sedangkan di tempat yang lainnya lagi akan dikumandangkan adzan untuk sholat isya. Dan juga di tempat lain lagi ada yang dikumandangkan adzan subuh. Dikumandangkan di tempat yang lain lagi. Mengingat planet bumi ini bulat. Kalimat adzan yang dalam hadis disebut sebagai seruan yang sempurna. Dakwatul tammah dimulai dengan seruan bahwa Allah Ta'ala adalah maha besar. Lalu disusul dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha besar itu. Adakah nama lain yang senantiasa diserukan sekeras-kerasnya mengiringi nama Allah selain nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada lagi. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memang termasuk orang yang dekat dengan Allah. Karena Quran Suci menyatakan demikian. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 44. Akan tetapi kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala berada jauh di bawah kedekatan Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadis tentang Mi'raj, beliau Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di ufuk atau langit yang kedua, maka wajar jika beliau dalam keadaan kritis tergantung di tiang salib berucap Eli Eli lama sabaqtani. Artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Surat Matius pasal 27 ayatnya 46. Coba bandingkan dengan ucapan Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala dalam keadaan kritis sebagaimana dialami oleh Yesus Kristus. Justru Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata la tahzan innallaha ma'ana. Artinya jangan merasa sedih, sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Surat 9 surat At-Taubah ayatnya 40. Atas dasar fakta ini, jawaban atas pertanyaan siapakah tokoh terbesar sepanjang zaman itu? Jawabnya adalah tidak lain tidak bukan, dia adalah Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Yesus Kristus ataupun orang-orang yang lainnya, atau bukan tokoh-tokoh yang lainnya. Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.